Bacaan dari kitab Keluaran. Di Gunung Sinai Allah berfirman begini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hamba sahayanya, lembu atau lainnya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, Padamu ya Tuhan ada sabda kehidupan abadi. Padamu ya Tuhan ada sabda kehidupan abadi. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Padamu ya Tuhan ada sabda kehidupan abadi. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata berseri. Padamu ya Tuhan ada sabda kehidupan abadi. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Padamu ya Tuhan ada sabda kehidupan abadi. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Padamu ya Tuhan ada sabda kehidupan abadi. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, orang Yahudi menuntut tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang Yahudi. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah
lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Baik pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cap dari tali, mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati Ia berkata, "Ambillah semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak? Bertombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara tinggal di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena Yesus mengenali kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab Ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para frater, suster, dan umat sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Shalom. Hal pertama yang menjadi catatan perlu kita nanti lihat sama-sama dalam bacaan kedua tadi, ada kata yang mungkin kurang pas, tetapi kami memberikan Kristus, memberitakan Kristus dan yang tersalib, suatu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang bukan Yahudi. Ini kata yang tepat. Kalau kata yang dalam misalnya bisa pakai kata bagi orang Yahudi 2 kali berarti tidak tepat. Tetapi kalau bukan Yahudi itu berarti sudah tepat. Tapi yang dimaksudkan terlebih pada
orang-orang Yunani, kata bukan Yahudi ini, karena orang Yunani lebih mengandalkan kebijaksanaan, kepintaran, daya nalar itu soal sehingga orang, kalau kita mengandalkan Kristus yang tersalib, kita dikatakan sebagai orang yang bodoh. Itu satu dua catatan tentang kata-kata ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para suster dan frater, dalam bacaan Injil dikatakan ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Kejadian Yesus menyucikan bait Allah itu dalam suasana Paskah, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Kalau hari raya Paskah orang Yahudi, maka semua orang Yahudi yang ada di luar Yerusalem itu harus datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Kita tahu bahwa pusat yang menjadi pusat tempat ibadat dari orang-orang Yahudi adalah bait Allah yang ada di Yerusalem. Kalau tempat-tempat ibadat di luar Yerusalem adalah sinagoga-sinagoga. Kalau hari raya Paskah dalam tradisi dan aturan keagamaan Yahudi, semua orang harus datang ke bait suci, ke bait Allah di Yerusalem. Jadi orang-orang yang ada di Nazaret, di Galilea dan lain sebagainya, bahkan di negara-negara lain datang ke bait suci, ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Apa yang dibuat dalam perayaan Paskah? Yakni mempersembahkan kurban-kurban, kurban syukur, kurban pengampuni dosa dan seterusnya. Untuk kurban-kurban itu maka mereka bawa kambing domba, lembu, merpati. Itu bahan-bahan persembahan yang harus dipersembahkan di bait Allah. Kalau orang dari Galilea misalnya, perjalanannya jauh, bawa kambing domba, itu merepotkan. Sehingga supaya gampang orang-orang di Yerusalem menyiapkan hal itu, ada lembu, kambing domba, dan merpati, bahan-bahan untuk persembahan korban. Lalu kalau datang, perlu orang tukar uang. Mau beli harus pakai uang, mata uang yang berlaku di Yerusalem. Maka perlu ada penukar uang. Ya, kalau sekarang di Israel itu lebih banyak pakai dolar, tapi juga ada pakai dinar, atau juga dirham, samaan itu. Jadi kalau orang dari Roma atau dari mana semua datang, itu harus tukar uang. Sehingga kalau kita lihat, itu wajar apa yang dibuat oleh orang-orang sekitar situ, bahwa menyiapkan lembu, kambing domba, dan merpati, dan juga ada penukar uang. Sehingga orang-orang yang datang bahwa mau melaksanakan kurban-kurban itu dipermudah. Tetapi dalam pandangan Yesus lain. Ketika Yesus datang sebagai orang juga Yahudi, dia mau merayakan perayaan Paskah, datang dan dia melihat ini suasana tidak baik. Jadi mereka sudah berjualan di emperan-emperan bait Allah itu semua. Dan apa dikatakan tadi, dia marah dan diambil tali dibuat menjadi cambuk. Ini suasana yang sangat keras. Bukan hanya rotan, tetapi tali lalu buat pakai cambuk semua orang. Itu berarti kemarahan yang besar. Kemarahan yang besar. Lalu bukan cuma sekedar itu, tetapi dikatakan kambing domba diusir dan meja-meja para penukar uang dibuang. Orang buang, tapi Yesus buang. Berarti ini suasana tindakan Yesus kemarahan yang sangat besar. Karena apa? Bagi Yesus itu salah. Mereka datang lebih mementingkan hal-hal jualan, mementingkan keuntungan-keuntungan pribadi, daripada lebih untuk mementingkan suasana orang bisa berjumpa dengan Tuhan. Bagi pribadi-pribadi ini, sering kita juga mengalami hal-hal yang sama. Jadi saat-saat tertentu ada pesta semua, lalu semua kerja, lalu pada saat misa kita tidak misa.
Itu salah. Jadi kita hanya lebih mementingkan yang lain-lain, pesta-pesta, lalu tidak sampai datang misa. Karena Pastor almarhum Matius Mesir buat ini di Alusi Kerwain. Jadi ada pesta pelajar, orang-orang anak pelajar datang liburan, jadi pesta pelajar dan OMK. Pastor Mesir bilang silakan, kamu punya data, jadi silakan atur. Dan semuanya sudah disiapkan. Mereka OMK ada yang pergi di laut, pelobe cari ikan, ada mencari dan seterusnya. Semua sudah siap. Balai desa siap secara baik supaya nanti bisa joget. Semua meriah. Pada saat misa begini cuma sedikit orang yang datang misa. OMK sedikit. Yang lain masih sibuk-sibuk atau makanan di balai desa. Lalu Pastor Matius biasa, mari kita mulai misa. Selesai misa, Pastor Matius bilang, kita punya perayaan hanya sebatas misa saja. Yang lain tidak. Lalu ketemu punya ikan-ikan bagaimana? Makan saja di luar, di rumah saja. Kasih biar, tidak ada pesta. Itu antara lain satu tindakan untuk menunjukkan orang menghargai dan mengutamakan Tuhan daripada hal-hal yang lain. Kita juga dalam Keuskupan Amboina pada hari ini, dalam bulan-bulan ini ada mutasi. Ada mutasi para pastor. Di sini saya mengajak kita lihat, jangan sampai kami juga para pastor dalam bekerja tidak mengutamakan gereja, tidak mengutamakan kepentingan Tuhan daripada lebih mengutamakan kepentingan sendiri. Mungkin ketika Pastor Pius dalam pelayanan, ada mobil, ada laptop misalnya di gereja, di paroki tertentu di Alusi misalnya, ketika Pastor Pius pindah, tidak ada mobil, tidak ada laptop, pastor yang baru datang kosong, sehingga mau pelayanan sulit. Yang dijadikan adalah beli untuk milik pribadi. Berarti tidak beli untuk kepentingan gereja setempat, tetapi beli untuk kepentingan pribadi. Memang nanti bilang, itu demi pelayanan. Tetapi ketika datang, harus membeli segala sesuatu untuk gereja setempat. Supaya pelayanan di gereja setempat itu harus berkembang. Itu contoh kritik juga untuk para pastor. Juga mungkin kepentingan para suster, tindakan-tindakan yang dibuat hanya untuk kepentingan sendiri. Dalam biara-biara ketika pindah, bawa satu mobil, sampai botol pun bawa misalnya. Sampai botol pun ada bawa. Ada yang para suster seperti itu. Sampai botol pun bawa, botol kosong. Nanti yang lain masuk, tidak ada apa-apa. Tidak membuat pelayanan untuk gereja setempat berkembang, tetapi hanya untuk kepentingan sendiri. Tetapi juga untuk umat beriman, datang ke gereja mungkin hanya pikir kepentingan sendiri, cari kekayaan, sampai perbuatan yang mencolok itu terjadi, kolekte dicuri. Ya, kalau kita lihat ada video yang viral, ada ibu yang datang ambil kolekte, ketika kasih masuk tangan di kantong kolekte, naik uang semua susuk keluar. Nah, pencuri uang. Ya, itu juga jadi. Baru-baru di paroki tertentu di Keuskupan Amboina ini ada dewan gereja yang dipecat karena stor uang ke bendahara kurang. Kita dicek, ada kolekte uang 100.000 diamankan, lalu uang 50.000 ke bawah dikasih ke bendahara. Setelah dicek ada yang mencuri. Ini praktek-praktek yang kita datang rajin kerja di gereja, tetapi di balik itu hanya mengutamakan kepentingan-kepentingan pribadi. Itu dalam hal fisik, belum dalam hal rohani. Kita datang berdoa supaya pekerjaan kami berhasil, dapat uang banyak, tapi sempurna berdoa untuk misalnya gereja setempat berkembang, berdoa untuk pastor-pastor supaya sehat, supaya pelayanan baik. Kalau kita hanya berdoa untuk kepentingan sendiri, berarti kita bilang, ini tidak berpikir untuk kepentingan gereja, tidak pernah berpikir untuk kepentingan gereja. Hari ini Yesus mengatakan, mari kita datang ke gereja untuk mengutamakan kepentingan Allah daripada kepentingan pribadi. Dalam bacaan pertama dikisahkan tentang 10 perintah Allah. Kalau kita tahu tentang 10 perintah Allah, inilah teks asli dari 10 perintah Allah dalam kitab Keluaran. Soal jangan menyembah berhala, jangan menyebut nama Allah tidak dengan hormat, kuduskanlah hari Tuhan, hormatilah ibu bapamu dan seterusnya sampai 10 itu.
Ini diingatkan kepada kita, apakah kita sudah setia melaksanakan ini atau belum. Kalau belum, ada kebiasaan-kebiasaan yang menantang hal ini. Hari ini Tuhan Yesus pukul kita, lepaskan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu. Kalau pemalas sembahyang, Tuhan Yesus pukul, cambuk, cepat, rajin sembahyang. Kalau kurang menghormati orang tua, Tuhan Yesus pukul, supaya harus hormati orang tua dan seterusnya. Kita hari ini diajak untuk mari kita meneruskan bait Allah, mengutamakan kepentingan Allah daripada kepentingan pribadi kita. Semoga demikian. Amin.